Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisa Aidin Ardana dari TRKI Angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan terkait alasan pemilihan paket dan tray dengan dosen pembimbing Bapak Endi Julianto, Sarjana Teknik Magister Teknik. Dapat dilihat berdasarkan gambar visual untuk tray dan paket sendiri. Untuk perbedaan lebih jelasnya, untuk pemilihannya dapat dilihat pada slide berikutnya. Yang pertama, berdasarkan diameter kolom. Tray, untuk kolom diameter yang kecil akan membutuhkan tray yang ukuran kecil pula, sehingga relatif sulit dan sebagai konsekuensinya tray ini akan menjadi lebih mahal. Sementara untuk packet ini pada diameter yang besar akan menimbulkan distribusi cairan yang tidak merata dan kolom akan menjadi semakin berat sehingga diperlukan penyangga kolom. Dan sebagai konsekuensinya biaya instrumentasinya ini akan menjadi semakin mahal. Sehingga dapat disimpulkan dengan diameter kolom yang kecil akan lebih baik menggunakan pekat, sementara untuk diameter kolom yang besar akan lebih baik menggunakan tray. Selanjutnya ada sistem korosif. Untuk tray dibuat dari logam. Dapat dilihat pada gambar berikut adalah tray yang dibuat dari logam. Sementara untuk paket sendiri umumnya dibuat dari keramik, porselen, ataupun plastik. Untuk gambar isian packing dapat dilihat pada gambar berikut. Dapat disimpulkan untuk cairan yang memiliki sistem korosif ini akan lebih baik dengan penggunaan paket. Selanjutnya ada foaming system. Foaming sendiri merupakan kontak antara fase uap dan fase cairan, sehingga cairan ini akan membentuk gelembung-gelembung. Pada suatu tingkat tertentu, foaming ini akan diinginkan untuk mendapatkan luas bidang kontak yang optimum. Namun, untuk foaming yang berlebihan, untuk yang pertama untuk tray ini akan menyebabkan kolom ini akan menjadi flooding, sehingga akan menimbulkan kotoran yang terkonsentrasinya akan pada bidang kontak ini, sehingga perpindahan masanya ini akan menjadi terhambat. Sementara untuk packet kolom ini tidak memungkinkan terjadinya foaming system yang berlebihan karena di dalam packet ini ada liquid distributor sehingga cairannya ini akan merata ke seluruh bagian packing. Selanjutnya ada pressure drop. Pressure drop ini adalah perbedaan tekanan antara dasar dan puncak dari kolom sendiri. Untuk pressure drop ini akan semakin besar dengan bertambahnya jumlah plate pada tray. Sementara untuk packet, pressure drop-nya ini akan relatif kecil di samping biaya operasinya dapat dihemat sehingga penggunaan packet ini akan lebih disukai. Selanjutnya untuk sistem kotor atau dikenal dengan suspensi zat padat atau lumpur. Pada tray, suspensi zat padat atau lumpur ini akan lebih menguntungkan dengan penggunaan tray karena lebih mudah dibersihkan pada kolom tray. Sementara untuk packet, lumpur ini akan melapisi permukaan packing dan akan terakumulasi pada ruang kosong sehingga pressure drop-nya itu akan naik dan efisiensi pemisahannya ini akan turun. Selanjutnya ada liquid hold up. Liquid hold up ini adalah sejumlah cairan yang turun pada permukaan bawah atau lapisan yang bawah. Untuk tray sendiri, untuk jumlah cairannya ini akan semakin besar dengan bertambahnya jumlah tray, sehingga liquid hold up-nya ini akan lebih besar. Sementara packet aliran cairannya ini berupa lapisan tipis, karena akan keluar melalui liquid distributor, sehingga terbentuknya pada permukaan packing, sehingga liquid hold up-nya ini akan menjadi lebih rendah. Selanjutnya ada sistem stream. Sistem stream ini adalah pengambilan produk arus samping akan lebih mudah itu pada penggunaan tray dengan modifikasi tray yang khusus. Sementara packet ini, size stream ini akan lebih sulit karena diperlukan alat untuk mengumpulkan atau mengalirkan cairan atau uap tanpa mengganggu kelancaran dari operasi menara distilasi ini. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.